Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat inspirasi yang selalu menginspirasi? Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat dalam meraih cita-cita. Sobat inspirasi bergabung lagi di kelas inspirasi dengan saya Pak Rian Alrian untuk membahas materi pelajaran yang menarik. Pada kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam KD 3.7 yaitu tentang tata surya. Oke sobat inspirasi, sebelum kita mulai seperti biasa tolong bantu subscribe, like, komentar yang positif dan share video ini jika bermanfaat. Ingat sobat inspirasi, berlangganan itu subscribe itu gratis. Oke, kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tata surya. Indikatornya di sini kita akan membahas yaitu menjelaskan sistem tata surya, menjelaskan karakteristik anggota tata surya, membuat model sistem tata surya. Let's explore. Mungkin kalian pernah mendengar, membaca atau menonton film tentang UFO atau UFO. UFO ini merupakan singkatan dari Unidentified Flying Object atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi objek terbang yang tidak dikenal. UFO dipercaya merupakan pesawat dari luar angkasa yang ditumpangi oleh makhluk luar angkasa atau alien. Salah satu gambaran UFO atau alien terlihat seperti gambar di samping. Menurut pendapatmu, apakah pesawat UFO yang ditumpang oleh alien memang ada atau tidak? Nah, kita tidak tahu ya. Lanjut, kita masuk ke materi kita. A. Benda langit anggota tata surya. Bintang adalah benda langit yang memancarkan sendiri cahaya yang dimiliki. Matahari termasuk bintang karena memancarkan cahayanya sendiri. Tetapi tidak semua benda langit memancarkan cahayanya sendiri. Akan tetapi hanya memantulkan cahaya matahari. Benda-benda langit yang memantulkan cahaya matahari tersebut dapat berupa planet, asteroid, dan meteor. Di sekitar matahari terdapat beberapa benda antariksa berupa planet, asteroid, dan meteor. Benda-benda tersebut berputar mengelilingi matahari. Tata surya adalah matahari dengan planet, meteor, dan komet yang beredar mengelilinginya. Susunan tata surya secara sederhana adalah sebagai berikut: Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Sistem tata surya terdiri dari matahari dan planet-planet yang mengelilinginya. 4 planet pertama yang dekat dengan matahari secara berurutan adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, atau disebut juga planet dalam. Keempat planet tersebut merupakan planet yang tersusun atas batuan padat. Ada juga planet-planet yang tersusun atas gas, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, atau disebut juga planet luar. Planet gas berukuran lebih besar dibandingkan planet-planet batuan. Planet kerdil adalah planet benda langit yang mengelilingi matahari. Perbedaannya dengan planet adalah lintasan planet kerdil bersinggungan dengan lintasan benda langit lainnya. Info Sains. Perhatikan anak-anak, sekarang kan ada 8 planet. Sebenarnya dahulu ada 9 planet. Kenapa menjadi 8? Nah, ini anak-anak yang dihapus yaitu Pluto ya. Pluto ditemukan pada tahun 1930 oleh Clyde Tombaugh selama 76 tahun. Pluto merupakan planet ke-9 dari matahari. Lalu pada tahun 2006, Pluto dikelompokkan menjadi planet kerdil, sehingga dikeluarkan dari sistem tata surya. Hal itu karena orbitnya yang menyinggung lintasan Neptunus. Oke, kita saksikan saja videonya tentang tata surya. Oke, disimak ya anak-anak. Perhatikan sistem tata surya ini.
Menurut kamu, apakah jika setiap benda langit bergerak tidak sesuai orbitnya? Oke, seperti dijawab ya. B. Matahari. Matahari adalah bola gas pijar yang tersusun atas gas hidrogen dan helium. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya. Matahari dapat memancarkan cahaya sendiri sehingga dikelompokkan ke dalam bintang. Lapisan penyusun matahari. Perhatikan, ini inti matahari, lalu fotosfer, kromosfer, dan korona. Radiasi panas dan cahaya yang dihasilkan matahari amat besar hingga dapat sampai ke bumi. Energi dari panas dan cahaya matahari bermanfaat bagi makhluk hidup di bumi. C. Planet. Benda langit dalam tata surya yang beredar mengelilingi matahari pada lintasan yang disebut orbit. Jadi planet itu adalah benda langit dalam tata surya yang beredar mengelilingi matahari pada lintasan yang disebut orbit. Jadi orbit itu adalah lintasan yang dilalui oleh planet. Peredaran planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Arah peredaran planet-planet dalam tata surya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kalau jarum jam dia arahnya dari kanan ke kiri, kalau planet terbalik anak-anak, dari kiri ke kanan, jadi berlawanan. Jadi apa revolusi? Revolusi adalah peredaran planet mengelilingi matahari. Merkurius. Planet terkecil dalam tata surya adalah Merkurius. Ini letaknya, ini matahari, ini Merkurius. Diameter Merkurius yaitu 4.878,4 km atau kira-kira hanya sepertiga ukuran bumi. Merkurius tidak memiliki satelit. Merkurius tidak memiliki satelit alam dan tidak memiliki atmosfer. Ini anak-anak ya, dia paling dekat dengan matahari. Wah, Venus. Planet paling panas dalam tata surya. Walaupun Venus dia kedua daripada Merkurius, tetapi Venus merupakan planet paling panas. Diameter Venus yaitu 12.100 km, hampir sama dengan bumi. Venus terkadang dapat dilihat dengan mata tanpa bantuan teleskop. Terkadang terlihat sebagai bintang pagi atau bintang malam yang cemerlang di langit. Nah, lalu ini adalah bumi ya anak-anak, yang lalu ini planet berikutnya adalah bumi. Ini ada satelitnya yaitu bulan. Kita lihat bumi, kita saksikan videonya tentang bumi, khusus bumi ini. Bumi planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat. Nah, terbesar kelima ini anak-anak, disebut juga planet biru. Nah, satu-satunya planet di tata surya yang digenangi air dan menjadi tempat makhluk hidup. Lapisan bumi ada inti dalam, inti luar, mantel bumi, kerak bumi. Atmosfer pertama, troposfer. Ini bagian lapisan yang melindungi bumi kita dari benda-benda luar angkasa yang jatuh ke bumi, yaitu atmosfer anak-anak ya. Yang kedua, stratosfer. Nah, ini merupakan bagian-bagian daripada atmosfer. Lalu mesosfer. Keempat, termosfer. Nah, ini kenampakan aurora. 5,
eksosfer. Nah, bagaimana proses peluncuran satelit dari bumi ke atmosfer? Ayo kita saksikan video berikut. Nah, ini ya, lewat roket. Ada Apollo ini anak-anak. Roketnya diluncurkan. Bagian ini terpisah. Lalu terpisah lagi bagian selanjutnya. Ini satelit yang telah diluncurkan. Begitu prosesnya anak-anak. Jadi diluncurkan dari bumi menggunakan roket. Bagian-bagian lainnya terpisah. Ya, terpisah lagi bagian berikutnya. Mengudara nih satelit di luar angkasa, sehingga kita bisa melakukan telepon, menonton televisi, itu menggunakan satelit ini. Wow. Bisa lagi bagian berikutnya. Nah, meluncur kembali ke bumi. Nah, parasutnya nih anak-anak, memiliki parasut. Ya. Ada tiga lapis parasut. Oke, begitulah proses peluncuran satelit anak-anak. Dan tadi di awal tentang bumi kita, bagian-bagian bumi, dan bumi merupakan planet biru, planet yang ada airnya, yang ditinggali oleh makhluk hidup, satu-satunya planet. Kita lanjut. Keempat, planet Mars. Disebut juga planet merah karena jika dilihat tampak berwarna kemerah-merahan. Diameter Mars sekitar 6.786 km. Ini anak-anak ya, planet Mars. Lalu selanjutnya planet Jupiter. Diameter planet Jupiter sebesar 142.984 km atau sekitar 11 kali ukuran bumi. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Jupiter disebut juga planet gas karena tidak memiliki permukaan yang padat. Berikutnya Saturnus. Planet yang memiliki cincin yang melingkarinya. Nih anak-anak ya, seperti cincin di Saturnus. Ini planet ke-6. Cincin tersebut terbentuk dari miliaran bongkahan es yang besarnya berbeda-beda. Saturnus merupakan planet paling ringan. Saturnus memiliki 60 satelit alam. Satelit yang terbesarnya bernama Titan. Lalu Uranus. Diameternya mencapai 51.118 km. Planet ini tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Hasil penyerapan cahaya merah oleh gas metana di atmosfer teratasnya. Suhunya sangat dingin, yaitu mencapai negatif 210 derajat Celcius. Planet ini diselubungi awan tebal sehingga permukaannya sulit diselidiki. Lalu ada Neptunus. Diameter Neptunus hampir sama dengan Uranus, yaitu 49.528 km. Neptunus sering disebut kembaran planet Uranus karena memiliki ciri-ciri mirip planet Uranus. Jadi julukannya adalah Neptunus dan Uranus adalah planet kembar. Suhu di Neptunus
dapat mencapai negatif 218 derajat Celcius. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Neptunus merupakan juga planet terdingin dalam tata surya. D. Asteroid, meteor, komet, dan satelit. Asteroid adalah benda-benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kedua, meteor, benda-benda langit yang bergerak di angkasa dengan kecepatan tinggi. Meteoroid yang terbakar dan berpijar dinamakan meteor. 3. Komet. Nah, seperti ini komet ya, seperti berambut api. Benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk sangat lonjong. Komet sering disebut bintang berekor karena seperti memiliki ekor. Ekor komet selalu menjauhi matahari. 4. Satelit, benda langit yang mengelilingi planet. Nah, ini satelit buatan, ini satelit alam. Satelit alam, satelit yang terbentuk secara alami dalam tata surya dan beredar mengelilingi planet, contohnya bulan. Jadi satelit alami kita, planet kita ini bumi, mau punya satelit alami yaitu bulan. Dan satelit buatan, satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan dengan menggunakan roket, contohnya satelit Palapa D. Selesai anak-anak, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Ingat anak-anak, tolong dibantu subscribe, like, komentar yang positif, dan share video ini jika bermanfaat. Sekali lagi, mohon bantuannya, berlangganan itu gratis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.